Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita pelajari dan ulas bersama tentang sholat, terkhusus bagi orang yang bepergian atau melakukan suatu perjalanan dan hal-hal yang terkait dengan itu. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil musafiri. Bab sholatnya seorang yang dalam perjalanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal azab. Ai inna safara la yakhlu min masyaqqatin hissiyatin katulit tariqi au ma'nawiyatin kamufaraqatil aqaribi wal ahbabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjalanan merupakan secuil atau sepotong dari sebuah siksaan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud adalah kenapa perjalanan merupakan cuilan atau sepotong dari siksaan, karena dalam perjalanan tidaklah mungkin terbebas dari kesulitan yang bisa terlihat, seperti jalan yang panjang. Dalam perjalanan yang panjang tentu banyak rintangan yang dilalui, atau kesulitan yang secara maknawi di dalam batin. Seperti dalam perjalanan tentu kita berpisah dengan kerabat dan juga orang-orang yang kita cintai. Ar-rukhasul muta'alliqatu bisafari tawili isnani wasamanuna kilometrin fa'aksaro arba'atun. Beberapa keringanan yang berhubungan dengan perjalanan yang panjang, yaitu minimal 82 km dan seterusnya. Itu ada 4. Al-awalu qasru sholah. Yang pertama, mengkosor atau meringkas sholat. Asani al-jam'u bainas sholataini. Yang kedua, menjamak atau mengumpulkan 2 sholat. Asalisu al-fitru fi ramadhana idza kharaja min baladi qabla tulu'il fajri. Yang ketiga, boleh tidak berpuasa saat bulan Ramadan jika perjalanannya dimulai sebelum terbit fajar. Ar-rabi'u mashul khuffaini salasata ayyamin bilayalihinna. Yang keempat, mengusap muzah atau sejenis sepatu kedap air selama 3 hari 3 malam. Ar-rukhasul mushtarakatu bainas safari tawili wal qasiri sab'atun. Beberapa kemurahan atau keringanan yang diterapkan atau boleh dilakukan saat perjalanan yang panjang melebihi 82 km atau perjalanan yang pendek di bawah jumlah itu. Ada 7.
Al-awalu aklul maitati lil mutiri. Yang pertama, memakan bangkai jika terdesak. Asani atanafulu ala rohilati. Boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Asalisu iskotu sholati bitayamumi. Yang ketiga, sholatnya dianggap cukup dengan hanya bertayamum, namun dengan syarat jika tidak menemukan air. Ar-rabi'u tarkul jum'ati. Yang keempat, meninggalkan sholat Jumat jika perjalanannya dimulai sebelum fajar, karena hukumnya haram melakukan perjalanan setelah fajar di hari Jumat terbit jika dirasa tidak mungkin bisa melakukan sholat Jumat di tengah perjalanan. Al-khamisu adamul qada'i li darrati zaujatin ukhizat bil qur'ati muddatas safari. Yang kelima, tidak wajib membayar hutang undian bagi istri yang lain yang menang dalam undian untuk diajak keluar bersama oleh sang suami. Contohnya, si A memiliki satu istri, si B, dan istri yang lain si C. Seharusnya si B mendapat giliran 3 hari dan C juga mendapat giliran 3 hari. Nah, sedangkan untuk si A yang ingin bepergian untuk mengajak istrinya yang mana itu harus diundi. Nah, yang keluar sebagai pemenang untuk diajak keluar oleh si A itu tidak harus membayar hutang hari di mana saat keluar kepada istri yang lainnya. As-sadisu as-safaru bil wadi'ati li uzrin. Yang keenam, bepergian dengan membawa barang titipan jika ada uzur. As-sabi'u as-safaru bil ariyati. Yang ketujuh, bepergian dengan membawa barang pinjaman. Ahkamus safari khomsatun. Al-awwalu wajibun kasafaril iskoti fardil haji wal umrati wali talabil ilmil wajibi. Beberapa hukum safar atau perjalanan itu ada 5. Yang pertama, perjalanan wajib, seperti perjalanan atau bermusafir untuk menggugurkan kewajiban haji dan umroh, dan juga perjalanan untuk menuntut ilmu yang wajib. Asani sunnatun kasafari li ziyarati nabi sallallahu alaihi wasallam wasilatir rahimi. Yang kedua, perjalanan sunnah, seperti perjalanan karena ziarah makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga perjalanan untuk silaturahim, menyambung persaudaraan. Asalisu mubahun kasafari litijaroti. Yang ketiga, mubah atau boleh, seperti perjalanan untuk berdagang. Ar-rabi'u makruhun kasafari litijaroti fi awfanil mauta awil lahwi wal la'bi ghairil muharrami.
Yang keempat, makruh seperti perjalanan untuk berdagang kain kafan atau perjalanan murni hanya bermain yang tidak diharamkan. Al-khamisu haramun kasafari zaujati min ghairi izni zaujiha. Yang kelima, haram seperti perjalanan seorang istri, entah itu jauh atau dekat, tanpa seizin sang suami. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya terkait sholatnya orang yang dalam perjalanan akan kita bahas pada video berikutnya, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada pemahaman kami yang kurang tepat mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.